Salam berjumpa kembali kepada anak-anak ibu kelas 9A B C. Selamat pagi ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua pada saat ini dalam keadaan sehat. Kita berjumpa dalam video ini ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang cerpen, yaitu unsur-unsur intrinsik daripada cerpen. Bahkan kamu sudah membuat tugas dengan mencari unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerpen ya. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah mengirim tugasnya ke Google Classroom. Bagi yang belum mengerjakan, boleh kamu kerjakan dan kirimkan melalui Google Classroom. Oke, itu mengenai unsur-unsur intrinsik. Sekarang kita lanjutkan ke struktur cerpen. Ya. Struktur cerpen itu kamu sudah tulis di buku catatanmu. Coba lihat yang ibu kasih hari itu ada 4, ini ada penambahannya. Ada 5 struktur daripada cerpen. Nanti di catatanmu kau tambahkan ya anak-anak ibu, struktur cerpen yang kelima. Oke. Yang pertama struktur cerpen itu boleh kamu lihat orientasi adalah pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Orientasi, pengenalan. Orientasi itu adalah pengenalan. Dan biasanya orientasi itu di dalam sebuah cerpen adalah di awal cerpen. Ya, di awal. Boleh mungkin paragraf pertama atau bahkan sampai kepada paragraf kedua orientasi itu. Oke, orientasi adalah pengenalan. Oke, yang kedua, struktur cerpen, rangkaian peristiwa adalah kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa. Kalau tadi paragraf pertama merupakan orientasi, berarti lanjutannya adalah rangkaian peristiwa. Oke. Yang ketiga, komplikasi adalah cerita bergerak ke masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Konflik, permasalahan ya. Itu sebagai struktur cerpen yang ketiga. Struktur cerpen yang keempat, resolusi. Resolusi atau penyelesaian untuk masalah yang tadi di struktur nomor 3 ya. Jadi yang keempat, resolusi adalah penyelesaian untuk masalah atau cara pengarang untuk mengakhiri cerita. Oke, itu yang nomor 4. Nomor 5 sebagai struktur cerpen adalah koda. Koda itu disebut penutup. Oke. Dan kalau koda ini terdapat dia di paragraf terakhir cerpen. Oke. Jadi orientasi di paragraf awal mungkin boleh juga paragraf 1 atau 2 atau hanya paragraf 1 ya. Jadi kalau koda ada di dalam penutup, dia paragraf terakhir. Yang mana di tengah itu adalah struktur dari nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Oke, itu mengenai struktur dari cerpen. Ada 5. Oke, kita lanjutkan ke fungsi cerpen. Apa fungsi cerpen? Boleh kamu lihat. Yang pertama, fungsinya sebagai rekreatif. Rekreatif ya, rekreatif itu rekreasi. Rekreasi itu menghibur. Jadi fungsi rekreatif cerpen adalah sebagai penghibur bagi para pembaca. Oke, yang kedua, fungsi estetis atau keindahan, estetika, keindahan, estetika, keindahan. Sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. Oke, ketiga, fungsi didaktif, bersifat didaktis. Fungsi didaktif memberi pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Oke, yang berikut fungsi moralitas. Moralitas memiliki nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan buruk berdasarkan cerita yang terkandung. Yang terakhir, fungsi religiusitas memberikan pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi pembaca. Jadi ada 5 fungsi daripada cerpen.
Oke, anak-anak Ibu. Jadi yang sekarang kamu sudah tahu struktur cerpen ada 5, fungsi daripada cerpen ada 5. Selanjutnya, coba nanti kamu cari dari buku paket halaman 79. Anak rajin dan pohon pengetahuan, ya. Buku paket kita ini. Anak rajin dan pohon pengetahuan. Coba kamu tuliskan nanti struktur daripada cerpen anak rajin dan pohon pengetahuan. 5 strukturnya. Kalau Ibu lihat contoh ya, sebagai struktur yang pertama, paragraf pertama. Oke? Jadi yang terakhir koda. Ya, yang terakhir paragraf terakhir. Jadi yang mana yang kamu cari sekarang? Struktur yang kedua, ketiga, keempat. Apakah dimulai dari paragraf ketiga, struktur yang kedua, atau dimulai dari paragraf yang kedua? Oke? Jadi kalau paragraf pertama itu merupakan orientasi, ya, merupakan orientasi, dan paragraf yang terakhir merupakan koda. Oke? Tak usah tulis kalimatnya, hanya kamu buat orientasi dari anak rajin dan pohon pengetahuan. Terdapat dari paragraf 1, itu contohnya. Koda paragraf, berapa paragraf ini? Hitung. Jadi itu paragraf terakhir itu adalah koda. Oke, kalau yang kedua rangkaian peristiwa tuliskan paragraf 2, 3, 4 gitu aja. Tidak usah tulis kalimat-kalimatnya. Oke anak-anak Ibu? Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Tetap semangat anak-anak Ibu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Salam.